Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Kerajaan itu berlokasi di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, wilayah Demak sebelumnya merupakan kawasan yang berada di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Kemudian Demak muncul dengan kekuatan baru yang mewarisi legitimasi kebesaran dari Majapahit. Kerajaan ini merupakan pelopor dari penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Tetapi sayangnya kerajaan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran tatkala pada saat itu terjadi konflik internal dari keluarga kerajaan itu sendiri, di mana terjadinya perebutan kekuasaan. Hingga akhirnya pada 1560, kerajaan Demak beralih ke kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Salah satu peninggalan yang bersejarah dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan pangeran dari kerajaan Majapahit dengan memiliki darah campuran yang mana ibunya seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Seperti apa kisah perjalanan Raden Patah hingga mendirikan kerajaan Demak di Pulau Jawa? Mari simak video ini sampai selesai. Raden Patah yang sejatinya merupakan pangeran dari kerajaan Majapahit ini memiliki darah campuran yang mana ibunya merupakan perempuan yang memiliki darah Tiongkok. Ibunya bernama Siu Banci. Siu Banci merupakan putri dari Tan Goat alias Syekh Bentong. Syekh Bentong sendiri merupakan ulama Cina yang merupakan salah satu pendiri dari Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Pulau Jawa. Baba Tanah Jawi mengisahkan Siu Banci dipersunting oleh Brawijaya kelima sebagai selir. Tetapi sayangnya perkawinan antara Brawijaya kelima dengan Siu Banci ini membuat istri yang lain dari Brawijaya kelima yaitu Ratu Dwarawati menjadi cemburu. Sehingga mau tidak mau Brawijaya kelima menceraikan Siu Banci pada saat itu. Setelah Siu Banci diceraikan, Brawijaya kelima mengirim Siu Banci ke Palembang, yang mana pada saat itu Palembang merupakan wilayah yang masih berada di bawah naungan kerajaan Majapahit. Pada saat diceraikan oleh Brawijaya kelima dan dikirim ke Palembang, Siu Banci sedang mengandung anak dari Brawijaya kelima. Hingga pada tahun 1455, Siu Banci melahirkan anak tersebut di Palembang, yang merupakan menjadi sosok Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Nama lahir dari Raden Patah sendiri pada saat itu adalah Jinbun yang memiliki arti orang kuat. Beberapa referensi lain mengatakan nama lain dari Raden Patah yaitu adalah Senapati Jinbun atau Panemahan Jinbun. Juga ada yang menyebutnya dengan sebutan Raden Hasan. Nah, usai melahirkan Raden Patah, Siu Banci pada saat itu dipersunting oleh Bupati Palembang yang bernama Aryadillah. Dari pernikahan dengan Aryadillah, mereka dikaruniai orang putra laki-laki yang diberi nama Raden Kusen. Setelah beranjak dewasa, baik Raden Patah ataupun Raden Kusen, mereka berdua menolak untuk meneruskan kepemimpinan ayahnya yaitu Aryadillah untuk melanjutkan kepemimpinan di Palembang. Nah, mereka berdua memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa pada saat itu. Sejumlah sumber menyebutkan keduanya itu sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, lalu berguru ke Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya. Hal ini dilakukan untuk memperdalam ajaran agama Islam. Dikutip dari Man Widodo dan Henry Nur Cahyo dalam Sidoarjo Tempo dulu, ada dua versi peristiwa yang terjadi ketika Raden Patah dan Raden Kusen berada di Pulau Jawa. Versi yang pertama menyebutkan, Raden Patah dan Raden Kusen kembali ke Majapahit untuk menemui ayah dari Raden Patah yaitu Brawijaya kelima yang pada saat itu sudah bertahta menjadi raja kerajaan Majapahit. Nah, di versi pertama ini menyebutkan bahwa Raden Patah meminta daerah otonom kepada Brawijaya kelima untuk ia kelola. Akhirnya, Brawijaya kelima memberikan daerah Demak Bintara kepada Raden Patah untuk ia kelola. Kemudian wilayah tersebut diberi nama Kadipaten Demak Bintara. Sedangkan Raden Kusen memilih mengabdi di kerajaan Majapahit dan berikutnya diangkat menjadi adipati di daerah Terung yaitu dekat Sidoarjo, Jawa Timur saat ini. Raden Kusen kemudian dikenal dengan sebutan Adipati Terung. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Demak merupakan bukan wilayah yang diberikan oleh Brawijaya kelima, melainkan wilayah yang dibuka sendiri oleh Raden Patah atas petunjuk dari Sunan Ampel. Nah, di versi kedua ini menyebutkan konon katanya Raden Patah enggan menemui ayahnya Brawijaya kelima di kerajaan Majapahit sebelum ayahnya tersebut memeluk agama Islam.
Raden Patah dengan dukungan para wali Songo mendirikan kerajaan Demak dan mendeklarasikannya sebagai pemerintahan baru. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478, di mana pada saat itu Raden Patah menjadi sultan pertama dari kerajaan tersebut. Raden Patah mendapat gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Di sisi lain, pada saat itu Majapahit tengah mengalami konflik internal, di mana terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh menantu Brawijaya V Kediri, yaitu Girindrawardana. Lalu apakah sempat terjadi konflik antara kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit? Ada beberapa referensi atau versi yang menyebutkan tentang konflik ini. Bahkan ada pula yang meyakini bahwa Raden Patah tidak pernah menyerang kerajaan Majapahit. Versi yang pertama adalah versi yang dikisahkan dari Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Dikisahkan Sunan Ampel sangat melarang Raden Patah untuk menyerang kerajaan Majapahit, yang pada saat itu dipimpin oleh Brawijaya V yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Sunan Ampel pada saat itu sangat melarang Raden Patah untuk memberontak kepada Majapahit. Karena bagaimanapun, meskipun berbeda agama, Brawijaya V tetaplah ayah kandung dari Raden Patah. Namun sayangnya, sepeninggalan Sunan Ampel, Raden Patah tetap melakukan penyerangan ke kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Brawijaya V moksa dalam serangan itu. Versi berikutnya adalah versi dari kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong. Versi ini sangat selaras dengan versi yang pertama dari Babat Tanah Jawi, yang mana menyebutkan Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Majapahit, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Brawijaya V yang tak lain adalah ayah kandung dari Raden Patah itu sendiri. Namun sayangnya, sama seperti versi pertama, ketika sepeninggalan Sunan Ampel, Raden Patah tetap melakukan penyerangan terhadap kerajaan Majapahit itu. Pada saat itu, Brawijaya V ditangkap dan dipindahkan ke Demak secara hormat. Dan sejak penyerangan itu, menurut versi ini, kerajaan Majapahit menjadi wilayah yang berada di bawah naungan kerajaan Demak. Versi yang berikutnya adalah versi dari Profesor Dr. N.J. Krom dalam bukunya yang berjudul Sejarah Jawa, dan Profesor Muhammad Yamin dalam buku yang berjudul Gajah Mada, mengatakan bahwa pada saat kepemimpinan Brawijaya V, yang terjadi pada saat itu bukanlah penyerangan yang dilakukan Sultanan Demak ke kerajaan Majapahit, melainkan yang terjadi pada saat itu adalah pemberontakan yang dilakukan menantu Brawijaya V, yaitu Girindrawardana. Dan penyerangan itu atau penggulingan itu berhasil dilakukan Girindrawardana, sehingga Girindrawardana pada saat itu menobatkan dirinya sebagai raja baru dari kerajaan Majapahit dengan gelar Brawijaya ke-6. Namun sayangnya kekuasaan Girindrawardana ini tidak bertahan lama, karena patih dari Girindrawardana pada saat itu pun melakukan penggulingan terhadap Girindrawardana, dan penggulingan itu pun berhasil, sehingga patih dari Girindrawardana ini mengangkat dirinya sebagai raja baru dari kerajaan Majapahit dengan gelar Brawijaya ke-7. Selain itu, Girindrawardana juga mengeluarkan prasasti petak yang berkisah tentang perang melawan Majapahit, atau bisa diartikan penggulingan terhadap Raja Majapahit pada saat itu, yaitu Brawijaya V. Berita ini melahirkan pendapat kalau Majapahit runtuh pada tahun 1478 bukan karena serangan Demak, melainkan karena serangan keluarga dari Girindrawardana. Apakah Raden Patah pernah menyerang kerajaan Majapahit atau tidak? Dia merupakan raja pertama dari kerajaan Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, gelarnya pada saat itu adalah Senapati Jimbuningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Sedangkan menurut Serat Prani Tiradia bergelar Sultan Shah Alam Akbar. Dan dalam Hikayat Banjar disebut gelarnya pada saat itu adalah Sultan Surya Alam. Pada tahun 1479, ia meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Pada saat itu juga ia memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Kepada umat beragama lain, Raden Patah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid, sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cengho yang beragama Islam. Bahkan pada saat itu pun Raden Patah tidak ingin memerangi umat Hindu-Buddha, sesuai amanat yang diberikan gurunya, yaitu Sunan Ampel. Meskipun naskah Babat dan naskah Serat menyebutkan bahwa kerajaan Demak pernah melakukan penyerangan terhadap kerajaan Majapahit, hal itu dilatar belakangi oleh persaingan politik untuk menguasai wilayah tanah Jawa, bukan dikarenakan sentimen agama. Raden Patah wafat pada tahun 1518 pada usia 63 tahun. Atas keputusan Majelis Wali Songo, yang ditunjuk sebagai penerus Raden Patah adalah Pati Unus. Pada saat itu, Pati Unus diangkat menjadi sultan penerus setelah Raden Patah dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar II.
Itulah kisah perjalanan dari Raden Patah, sang pendiri Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata-kata. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.